Baik, kita mulai ya. Sudah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan pantun. Hukum mengajarkan kita untuk patuh, cinta mengajarkan kita untuk setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung Bapak Ibu di pertemuan kita yang berapa sekarang? Keempat ya. Keempat. Sore ini yang akan membersamai kita adalah Master Agung Sasongko. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya, sudah kelihatan, Master. Suara saya juga jelas? Jelas, Master. Cek. Suara saya jelas? Jelas, Master. Siap. Baik, saya perkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore, Master Agung. Sudah bersama dengan kita kah di Zoom meeting ini? Selamat sore, Master Agung. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, sambil saya bacakan CV singkat dari Master Agung Sasongko yang akan membawa tema pada sore hari ini kupas tuntas delik tindak pidana korupsi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Agung Sasongko. Beliau penyuluh anti korupsi Madya. Beliau juga pernah menjadi dosen etika dan anti korupsi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2019 sampai dengan 2020, dan saat ini beliau adalah pegawai negeri sipil di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Jadi pas sekali temanya kalau sore ini kita ngebahas tentang delik korupsi. Nanti akan dikupas tuntas apa aja sih yang dimaksud dengan korupsi. Kemarin sempat ada yang nanya, Master Agung, kalau misalkan pejabat itu udah pensiun, dikasih hadiah dari mantan rekanannya termasuk korupsi enggak gitu. Nah, nanti akan dijawab sama Master Agung ya. Beliau juga salah satu mentor saya nih, mentor dan guru saya di KPK. Beliau sebelum di KPK dari tahun 2007 sampai dengan 2013 adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, terakhir di Badiklat Keuangan. Pendidikan beliau D3 STAN lulus tahun 2007, S1-nya lulus tahun 2016 dan S2-nya lulus tahun 2019 di STE IP Wijaya Jakarta. Dan saat ini beliau selain sibuk dengan profesinya sebagai PNS di Komisi Pemberantasan Korupsi, juga sedang menyelesaikan program doktornya. Luar biasa nih. Di sela-sela kesibukannya masih mau membagi ilmunya dengan kita semua di sini. Terima kasih banyak, Mas Agung. Saat ini beliau sedang menyelesaikan doktornya S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan cepat selesai dan lulus dengan nilai yang terbaik dan sesuai dengan target. Baik, Bapak Ibu, di sini juga ada beberapa kayaknya yang saya kenal nih. Ada Master Rizky. Selamat sore, Master Rizky. Selamat bergabung. Ada Bang Mardos juga nih di sini. Mana tadi? Bang Mardos, selamat sore. Sudah lama tak bersua. Master Suci. Apa kabar? Sudah lama nggak bersua nih. Alhamdulillah masih baik, Mas. Siap. Masih baik. Selamat menyimak dan selamat menikmati ilmu dari guru kita, Master Agung. Tanpa berlama-lama, karena waktunya sudah berjalan 4 menit, pada Master Agung Sasongko, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Master Suci dan kawan-kawan sekalian. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin menyapa
Bang Mardos ini senior saya juga. Awal saya masuk ke KPK bareng-bareng nih dengan Bang Mardos, sekarang sudah balik lagi ya ke instansi asal. Master Rizky juga salam kenal. Belum kenal saya. Di sini ada Bu Asma, Bu Rahma, dan kawan-kawan lain ya. Tidak saya sebutkan satu persatu. Jadi kita di sini ini kan dalam rangka untuk persiapan sertifikasi, betul ya, Master Suci ya. Jadi Betul, Master. saya di sini bukan sebagai guru yang lebih tahu dari kawan-kawan semua, tapi kebetulan lebih dulu melakukan sertifikasi. Saya sertifikasi di awal-awal gelombang pertama, kalau tidak salah dulu. Master Suci juga kalau nggak salah ya. Kita di awal-awal gelombang pertama, dan waktu itu kebetulan saya langsung mengambil di jenjang madya dan syukur berhasil dapat jenjang madyanya. Kalau sekarang sertifikasi penyuluh ini jenjangnya lebih banyak, mulai dari pertama, muda, madya, dan utama. Kalau waktu saya dulu cuma 3 jenjang, mulai dari muda sudah langsung madya dan kemudian utama. Jadi mudah-mudahan nanti kawan-kawan semua bisa mengikuti sertifikasinya dan bergabung di dalam komunitas penyuluh anti korupsi yang dibina oleh KPK, dan sama-sama kita menyebarkan semangat anti korupsi ke lingkungan sekitar dan lebih luas lagi ya, sampai dengan Indonesia kalau bisa. Hari ini tema yang akan disampaikan adalah delik-delik tindak pidana korupsi. Saya izin share screen. Ini mohon maaf, Master Suci, ini apakah sudah slideshow apa belum ya? Belum, Master. Belum ya. Bentar. Oh, Mardos itu dari Kementerian Keuangan ya? Iya. Sudah nggak bisa, kayaknya nggak bisa full. F5 nggak bisa, Master? F5. F5. Atau klik yang di bawah sebelah kanan. Nah, gini gimana? Udah. Sip. Oke. Delik-delik itu bahasa hukum ya. Dari bahasa Latin delictum, yang artinya kesalahan, kegagalan, atau kerusakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kalau kita bicara korupsi, sedikit gambaran ini mungkin di luar ini ya, di luar materi. Perkembangan korupsi saat ini tuh sudah berkembang ke arah bukan lagi mengambil mengambil uang dari kas negara secara kasar gitu, atau pengadaan barang jasa yang markup. Sekarang berkembangnya ke arah di kebijakan, jadi di arah penyusunan peraturan. Kenapa di situ? Karena di kita ini ada di Indonesia dihukum berlaku asas legalitas. Jadi sesuatu itu bisa dibilang melanggar hukum apabila sudah tertulis aturannya secara legal. Seperti ini kita mengenal pengertian delik itu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.
Nah, saya mengajak diskusi sedikit, bukan diskusi ya, saya apa ya? Saya kasih gambaran sedikit. Di kita perkembangan korupsi itu sudah mulai, contohnya begini, ada program kalau dilihat secara awam kita bisa melihat bahwa program ini sebenarnya bisa bukan kegiatan yang baik atau ada cara-cara tidak baik dilakukan di situ. Tapi karena diatur berdasarkan peraturan sehingga perbuatan itu menjadi sah secara hukum. Nah, jadi korupsi sudah mengarah ke sana. Jadi ada hal-hal buruk kalau tidak diatur di undang-undang bahwa itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, kita nggak bisa menghukum. Begitu pula kalau ada perbuatan buruk diatur di undang-undang bahwa itu bisa dilakukan gitu ya, itu juga kita tidak bisa mengenakan hukuman di situ karena ada asas legalitas. Jadi korupsi yang kita bahas hari ini adalah korupsi yang diatur perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk korupsi yang diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Mungkin di sesi-sesi awal kawan-kawan penyuluh menjelaskan bahwa korupsi itu secara bahasa seperti apa, secara dari pendapat-pendapat ahli seperti apa. Tapi korupsi yang seperti itu belum tentu bisa dikenakan hukuman. Korupsi seperti apa yang bisa dikenakan hukuman di kita di Indonesia ini ya sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi kita harus sebagai penyuluh anti korupsi harus mengetahui selain korupsi dalam bahasa maupun pendapat para ahli, kita juga harus tahu secara pasti seperti apa korupsi berdasarkan undang-undang. Itu di sini yang akan kita bahas hari ini. Ini menurut ahli, delik adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian ada juga delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian adalah satu dari beberapa tindak pidana yang bersifat luar biasa atau biasa dikenal sebagai extraordinary crime yang karenanya pemberantasannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa pula. Extraordinary crime itu secara umum memiliki ciri-ciri seperti ini, kawan-kawan, Bapak Ibu. Yang pertama, berpotensi dilakukan oleh siapa saja. Yang kedua, targetnya random atau korbannya random, kerugiannya besar dan meluas. Ada snowball atau domino efeknya. Yang keempat, terorganisasi atau oleh organisasi dan bersifat lintas negara. Delik tindak pidana korupsi ada 30 bentuk atau jenis yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan ada 13 pasal dikelompokkan menjadi 7 macam perbuatan utama. Izin Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin buka diskusi sedikit. Kawan-kawan di sini ada hadir berapa orang ini ya? Sebentar saya tutup dulu. Ada 22 seluruhnya. Dikurang kita berarti 20 orang peserta yang hadir. Ya, dari 20-an peserta yang hadir ini saya ingin diskusi sedikit ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah semua korupsi itu menimbulkan keuangan negara? Jadi saya memberikan pertanyaan, apakah korupsi itu selalu menimbulkan keuangan negara, kerugian keuangan negara?
Mohon kalau ada yang menyampaikan pendapatnya dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, boleh bicara langsung di Iya, oke. silakan Bu Ros Rahmawati. Monggo Ibu. Oke, makasih. Ya, kalau misalnya apakah korupsi itu merugikan keuangan negara? Iya, iya. Kalau saya iya, ya. Walaupun dalam korupsi itu bukan hanya uang saja ya. Iya. Misalnya waktu. Ya. Tentu waktu yang itu kan akan misalnya seorang guru dia dibayar mengajar misalnya jam 8 sampai jam 10. Ternyata dia mengajar misalnya sampai jam 9. Jadi waktu itu kan yang dibayar itu kan sebenarnya mengkorupsi waktunya itu. Iya. Dengan waktu itu tentu berimplikasi dengan pembayaran karena kita sudah tidak tepat lagi menerima pembayaran, tapi waktunya kan artinya kita sudah mengambil bukan hak kita. Itu salah satu contoh, Pak. Iya, iya. Iya, Ibu. Master. Saya setuju. Bu Ros Rahmawati dari Polkesmas ya, Ibu. Mohon Ya. maaf ini namanya terpotong. Oh, Ada ya. lagi Bapak Ibu yang lain yang punya pendapat lain atau melengkapi, saya persilahkan karena ini akan saya sambungkan ke korupsi yang ada di undang-undang kita. Silakan Bapak Ibu. Apa ada yang berpendapat kalau korupsi itu tidak selalu menimbulkan keuangan negara? Sepertinya setuju semua dengan Bu Ros ya. Ada Pak Jan Frido tuh Master di chat. Tidak selalu. Gimana Pak Jan Frido penjelasannya? Pak, di-unmute Pak, biar bisa diskusi langsung Pak. Apakah suara saya kedengaran? Kedengar Pak Jan. Oke. Bagi saya korupsi tidak selalu merugikan uang negara. Kalau misalnya seorang pegawai swasta misalnya ya, dia korupsi itu karena menyelewengkan kepercayaan, maka dia bisa saja menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu secara ekonomi misalnya, ataupun secara substansi apa yang bisa dia rugikan dari perusahaan itu, begitu. Itu menurut saya. Jadi korupsi itu tidak hanya bersifat keuangan negara moneter, tetapi juga mungkin di usaha makro, mikro, itu bahkan juga itu bukan negara, bisa saja swasta, itu korupsi tetap aja menjadi sebuah kerugian, itu menjadi sebuah karakter yang buruk karena merugikan banyak orang. Iya Pak Jan Frido. Jadi walaupun bukan di pemerintahan, bukan di negara, tapi kalau itu dilakukan perbuatan koruptif dilakukan di swasta juga bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang, Pak Jan Frido ya. Saya setuju dengan Pak Jan Frido, kemudian Bu Ros juga saya setuju bahwa walaupun tidak secara langsung merugikan keuangan negara, tapi kalau perbuatan itu adalah suatu pelanggaran, secara tidak langsung dia dibayar untuk misalnya jam kerja gitu Bu ya, itu juga harusnya dia bekerja untuk negara, sudah dibayar, tidak melaksanakannya, itu juga negara bisa rugi di situ walaupun tidak berupa uang. Nah, semua itu benar dan saya setuju. Hanya saja saat ini, hari ini kita membahas konteks korupsi dalam undang-undang. Jadi walaupun tadi itu benar, tapi hari ini kita tidak membahas ke sana, kita akan membatasi pada undang-undang. Dan di undang-undang pun, di sini saya share lagi.
Di sini ada 30 bentuk atau jenis, ada 13 pasal. Di situ hanya satu pasal yang merupakan keuangan negara. Yang lainnya banyak bentuk-bentuk lain. Ini di sini. Jadi ada 13 pasal, maaf. Itu ada 30 bentuk kalau total semuanya dalam 13 pasal, dan kalau dikelompokkan dia menjadi 7 macam perbuatan. Dari 13 pasal ini hanya satu pasal saja yang menyebutkan tentang kerugian keuangan negara. Dalam hal ini secara langsung Bapak Ibu ya, Bu Asma tadi mungkin menyebutkan ada jam kerja yang dilanggar gitu ya, bisa jadi itu bisa kita kelompokkan menjadi perbuatan curang karena tidak secara langsung merugikan keuangan negara. Tapi itu menurut Undang-Undang Tipikor Indonesia, banyak hal lain selain kerugian keuangan negara itu juga bisa dijerat dengan undang-undang ini, bisa dikenakan sanksi atau dikenakan delik korupsi. Di sini ada 7 macam perbuatan. Yang pertama tadi saya sebutkan sudah di awal, merugikan keuangan negara. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, suap menyuap, benturan kepentingan, perbuatan curang, perbuatan pemerasan, dan gratifikasi. Kita akan lihat satu persatu secara singkat saja. Ini subjek hukum. Sebentar, ada yang tertutup di layar saya. Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi ini bisa orang siapa saja, setiap orang atau pribadi. Yang kedua, korporasi. Yang ketiga, pegawai negeri. Pegawai negeri ini seperti apa? Yaitu pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP. Bisa juga orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Jadi walaupun honorer di situ bukan pegawai negeri ya Bapak Ibu, tapi dia menerima gaji atau upah dari keuangan negara, dia tetap bisa dikenakan pasal ini dalam kategori pegawai negeri. Atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, dan seterusnya. Ini dari subjeknya. Kemudian ini pegawai negeri dalam Undang-Undang 5/2014. Ini pegawai negeri menurut KUHP, dan saya lanjut ke penjelasan tentang jenis-jenis yang 7 jenis perbuatan korupsi tadi berdasarkan undang-undang. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Ini kalau dibaca satu persatu seperti kuliah hukum, jadi saya persingkat saja ya Bu ya, Bapak Ibu. Kalau merugikan keuangan negara, itu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur itu adalah hal-hal yang perlu ada saat saat kita melakukan atau menentukan perbuatan itu memenuhi kriteria pasal ini atau tidak. Nah, yang diberi garis bawah itu adalah unsur-unsurnya. Jadi kalau sudah memenuhi unsur-unsur, dia bisa dikenakan pasal 2 ini. Setiap orang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dapat dipidana dengan pidana sebagaimana tersebut ini. Ini unsur-unsurnya. Setiap orang melawan hukum yang tadi saya sebutkan sudah ada di garis bawah. Nah, selain itu ada keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu bisa memperberat pidana bagi pelakunya. Misalkan ada dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana alam,
atau keadaan bahaya, tapi dikorupsi itu bisa memperberat hukuman bagi pelakunya. Ini contoh kasus yang merugikan keuangan negara. Pasal 3 juga setiap orang dengan tujuan tertentu menguntungkan sendiri atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan. Unsur-unsurnya sama seperti tadi. Ini contohnya, Wali Kota Cilegon. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Pengertiannya dalam KUHP. Ini unsur-unsurnya. Ini contohnya, pegawai negeri diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum, membantu orang lain menghancurkan, menghilangkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar. Contoh kasusnya menerbitkan faktur pajak fiktif, kemudian memalsu dokumen, memalsu KTP, hingga STNK. Ini contoh penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, memberikan sesuatu janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau disebut penyuapan. Penyuapan yang diistilahkan dalam undang-undang adalah suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima, meliputi penyuapan aktif atau penyuapan pasif. Jadi tadi saya sempat dengar ada pertanyaan ya sebelumnya, Mas Tersuci, kalau pensiunan menerima sesuatu itu seperti apa, termasuk korupsi atau bukan. Jadi kalau dia pensiunan menerima sesuatu itu bukan termasuk korupsi karena sudah tidak masuk dalam subjek tadi yang pegawai negeri dan lain-lain. Tapi apabila waktu dia masih aktif sebagai pegawai negeri itu menerima janji, walaupun belum berupa hadiah, tapi baru berupa janji akan diberikan. Nah, di sana baru bisa dimasukkan ke dalam kategori penyuapan. Ada 3 unsur menerima hadiah atau janji berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Pasalnya, ini unsur-unsurnya. Dan ada contohnya, Pak Patrialis Akbar. Yang keempat, benturan kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini belum tentu merugikan keuangan negara. Maksudnya dalam saat terjadinya itu belum ada kerugian negara, tapi dia sudah bisa dikategorikan termasuk dalam korupsi, walaupun belum ada transaksi atau apa yang bisa merugikan. Jadi saat dia adalah tugas pengadaan, tapi dia juga ikut lelang, di saat bersamaan dia sudah melanggar ya. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini Bupati Nganjuk, kita kenakan pasal 12 huruf I. Yang kelima, delik perbuatan curang. Seperti apa yang banyak dicontohkan perbuatan curang ini biasanya di dalam undang-undang disebutkan kebanyakan saat ada penyedia atau vendor untuk TNI Polri. Salah satu contoh perbuatan curang ini pemborong, ahli bangunan menjual bahan bangunan pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang,
atau rekanan TNI Polri berbuat curang, pengawasnya juga bisa dikenakan. Dan contoh lain adalah pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Ini kasus perbuatan curang dalam melaksanakan pembangunan jembatan, mengurangi spek, sehingga membahayakan kepentingan umum. Yang keenam adalah perbuatan pemerasan. Bedanya dengan suap, tadi sempat ada delik suap. Suap itu yang aktif adalah pemberinya ya, pemberinya. Kalau pemerasan ini yang aktif adalah penerima. Jadi penerima membuat situasi sedemikian rupa sehingga orang yang mengurus izin atau keperluan di layanan publik, dia harus menyerahkan sesuatu, walaupun tidak berupa kata-kata langsung yang tegas gitu, tapi mempersulit sehingga mau nggak mau dia harus menyerahkan uang pelicin gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Memaksa seseorang memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Pegawai negeri melakukan pemerasan ini, contoh kasusnya Bupati Lombok melakukan pemerasan dalam pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat. Dan yang 7 terakhir adalah gratifikasi. Nanti kita akan bahas lebih banyak di nomor 7 ini, karena nomor 7 ini kalau kawan-kawan KPK bilang gratifikasi ini adalah akar dari korupsi. Pengertiannya seperti di undang-undang, sebenarnya gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi barang, uang, diskon, komisi, pinjaman, atau bentuk pemberian yang lain. Namun gratifikasi ini bisa dianggap suap apabila bertentangan dengan tugas kewajiban dan diberikan kepada pegawai negeri. Gratifikasi sebenarnya bersifat netral, tapi gratifikasi itu menjadi negatif, dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari penerimanya. Ini gratifikasi bisa dianggap suap kalau berhubungan dengan jabatan. Pasalnya di 12B besar. Dan yang menarik di sini, pidana untuk gratifikasi ini lebih besar daripada pemerasan kalau tidak salah ya. Pidana seumur hidup. Nah, tapi gratifikasi ini bisa ada pemaafnya nih. Kalau sudah terlanjur menerima gratifikasi, masih bisa diampuni apabila paling lambat 30 hari sejak diterima gratifikasi itu dilaporkan pada KPK atau inspektorat di tempat masing-masing. Atau UPG maksud saya, unit pengendali gratifikasi, biasanya di inspektorat. Ini gagasan dari Plato. Pelayan bangsa harusnya memberikan pelayanan tanpa menerima hadiah. Mereka yang membangkang kalau terbukti bersalah harus dibunuh tanpa upacara, itu kata-kata Plato. Penutupnya, setelah undang-undang ini ditetapkan,
Itu tidak ada alasan untuk tidak tahu bahwa gratifikasi itu adalah bentuk dari korupsi dan bisa dihukum bila kita melakukannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu, karena setiap orang dianggap tahu seketika setelah suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan. Itu dari saya tentang delik-delik, tapi saya ada tambahan sedikit, mohon izin untuk memperjelas perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Harus share screen lagi ya. F5. Sudah terlihat ya paparannya? Ini sama seperti tadi, bentuk-bentuk korupsi dalam undang-undang. Kita akan bahas 3 yang bagian atas ini, ada gratifikasi, suap, dan pemerasan. Bagaimana membedakannya? Ini banyak yang bahasa-bahasa pembenar ya. Ada yang bilang itu bukan gratifikasi karena saya memberikan dengan ikhlas. Jadi gratifikasi pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun. Mana tadi yang... Kalau suap, pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Nah, ini bedanya. Di sanksinya gratifikasi paling lama 20 tahun, kalau suap paling lama 5 tahun. Ini uang pelicin bentuk sederhana atau bentuk kecilnya dari suap ya. Dan pemerasan pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri tadi sudah kita bahas. Sanksinya paling lama 20 tahun. Oh, ini jadi saya koreksi tadi, yang hukumannya lebih besar adalah gratifikasi, ini lebih besar daripada suap. Karena suap paling lama hanya 5 tahun, sedangkan gratifikasi paling lama bisa 20 tahun. Perbedaannya di sini, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian. Perbedaannya ada di inisiatornya siapa, kemudian meeting of mind, itu ada bertemunya keinginan dari pemberi dan penerima. Yang ketiga adalah adanya transaksional, dan yang keempat ada paksaan. Nah, di gratifikasi ini kita bisa lihat inisiatornya itu adalah pemberi. Jadi gratifikasi itu penerima atau PNS sama sekali sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tidak mengancam, tidak meminta, tidak menjanjikan sesuatu, hanya diam saja, menerima, itu bisa kena pasal gratifikasi. Karena gratifikasi ini inisiatornya adalah pemberi. Tidak ada transaksional, tidak ada paksaan, tidak ada janji apa-apa. Sedangkan suap, inisiatornya adalah pemberi, tapi di situ ada transaksi. Jadi diberikan suap dengan catatan si PNS atau penerimanya melakukan sesuatu atau memberikan kemudahan dalam suatu kegiatan.
Yang selanjutnya, uang pelicin ini sebenarnya sama dengan suap, hanya skalanya saja yang kecil. Yang terakhir, pemerasan. Pemerasan di sini inisiatornya adalah penerima atau PNS. Jadi di balik pemerasan ini adalah kebalikan dari suap. Transaksional iya, ada meeting of men, dan ada paksaan. Makanya hukumannya dia besar juga seperti gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi walaupun tidak ada paksaan, tidak ada transaksional, tapi hukumannya juga besar seperti pemerasan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin kita buka tanya jawab ya, Master Suci ya. Ya, Master. Baik. Kita buka diskusi bebas. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa. Saya. Oh ya, silakan. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya, pertama ya. Nanti 3 pertanyaan terus dijawab baru kita sambung lagi. Silakan penanya pertama Bu Ros Rahmawati, monggo Bu. Oke, terima kasih Master. Ini yang ingin andaikan ada seorang guru ataupun dosen, dia telah meluluskan ya seorang mahasiswa jadi alumni. Nah, ketika dia lulus, dia pulang kampung, ternyata di kampung itu lagi duriannya itu lagi berbuah melimpah. Kemudian dia kirimkan ke saya itu durian sekarung. Apakah itu merupakan gratifikasi, Pak? Baik. Ada lagi, Ibu? Ya. Ada lagi, Ibu, pertanyaannya? Kita tampung dulu ya. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa apapun itu yang pernah berhubungan itu yang penting pernah berhubungan katanya, ya lantas kita diberikan itu merupakan gratifikasi. Sehingga selama ini saya takut Pak menerima duriannya itu, padahal aduh luar biasa sebenarnya. Oke. Padahal enak Bu ya. Itu iya. Bikin saya jadi ngiler nih Bu. Bikin iya. ngiler Bu. Saya paling doyan itu durian. Baik Bu Ros, kita tampung dulu pertanyaannya. Iya. Kita ke penanya kedua. Ada Pak Budiman, silakan Pak Budiman. Silakan Pak Budiman. Halo. Ya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya, karena sebentar di jalan dan tidak buka video. Dengarkan pertanyaan saya. Begini, Pak Master. Persoalan suap, gratifikasi, saya kira ini bagaimana ya, sangat merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan kalau saya lihat, bahkan semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena ya pelayanan publik, urusan-urusan individu, ini terkadang dilakukan hal-hal seperti ini. Misalnya memberikan itu tadi ya, uang-uang pelicin, suap, bahkan gratifikasi sekalipun. Nah, pertanyaan saya, ini kan KPK sudah ada, kejaksaan, kepolisian. Maksud saya, sampai kapan hal-hal seperti ini bisa diberantas atau diminimalisir kasusnya? Karena persoalannya semakin banyak kasus-kasus seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Semua masalahnya karena tidak ada orang, tidak ada lembaga yang berani untuk kemudian mengungkap itu.
karena ya, kadang juga kalau misalnya perorangan individu lantas kemudian mau mengungkap sebuah kasus-kasus begitu seperti itu ya kadang kena apa namanya dibaleki, nanti dituntut balik itu persoalannya, sehingga kita tidak enggan untuk kemudian melaporkan hal-hal seperti ini. Saya kira itu, Mas Den. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman. Hati-hati di jalan ya. Bahaya menggunakan alat komunikasi sambil menyetir. Safety first Pak ya, hati-hati di jalan. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin bisa dijawab dulu ya, Master Agung. 2 pertanyaan. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Ros Rahmawati. Kalau udah ada alumni yang lulusnya udah lama gitu ya, tiba-tiba ingat sama gurunya atau sama dosennya bawa duren, biasanya ditolak nih. Bagaimana Mas Agung? Terus yang kedua, Pak Budiman dari Sulsel. Nah, ini KPK sudah ada, kejaksaan ada, kepolisian ada, tapi kok makin hari korupsi makin banyak gitu ya. Mau nyampe kapan nih? Silakan Mas Agung. Iya, makasih Master Suci, Bu Ros, dan Pak Budiman tadi ya di Sulsel. Bu Ros, sebenarnya pemberian tadi, kalau menurut saya itu adalah gratifikasi, jadi termasuk gratifikasi. Cuman kita kembali lagi ke konteks undang-undang. Jadi di undang-undang itu ada dikategorikan siapa subjeknya, apakah dia penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan. Jadi kalau perbuatannya itu saya sudah bisa memasukkan itu dalam gratifikasi. Tapi tadi sebenarnya gratifikasi itu kan bersifat netral ya Ibu ya. Menjadi dianggap suap apabila dia adalah penyelenggara negara. Saat Ibu masih menjadi seorang guru, masih jadi dosen, itu masih terikat dengan aturan jabatan, terikat dengan kode etik, bahwa itu tidak diperbolehkan menerima sesuatu dari mahasiswanya. Kalau saya walaupun dia sudah lulus, tapi dia mengenal Ibu, berinteraksi dengan Ibu itu karena guru atau karena dosen. Berbeda cerita apabila di luar hubungan antara dosen dan mahasiswa tadi, itu misal tetangga atau kerabat jauh atau kerabat, itu di luar itu punya hubungan lain yang wajar di lingkungan budaya kita untuk saling memberi. Dan itu adalah hal yang baik sebenarnya, memberi sesuatu hadiah kepada orang lain itu kan suatu hal baik. Hanya saja dalam posisi atau jabatan seorang PNS, baik guru maupun dosen, itu ada koridor atau kode etik yang harus dijaga, seperti itu Ibu. Jadi memang sebenarnya ini hal baik, cuma apabila ditolak itu kan juga tidak elok gitu ya Bu ya. Yang jelas Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah menunjukkan bahwa ada loh yang namanya gratifikasi, dan ini bisa jadi gratifikasi juga. Jadi saran saya ya bisa misalkan diganti dengan jumlah yang sekedarnya gitu, misalkan supaya menggugurkan bahwa itu bukan suatu pemberian gitu Bu. Jadi sudah dibeli misalkan, atau ya
kalau untuk seperti apa nanti mungkin Ibu yang lebih tahu bagaimana lingkungan masyarakat di sekitar ya. Tapi kalau dari sisi apakah ini gratifikasi dan bukan, kalau saya bilang ini gratifikasi gitu Bu. Mungkin Bapak, Ibu atau Master Suci punya pendapat lain, tapi kalau saya seperti itu. Dari kita lihat unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Ada hubungan, ada jabatan di situ, ada tugas dan kewajiban. Bahkan kalau ada kode etik di lingkungan lembaga pendidikannya yang melarang itu sudah positif. Walaupun yang bersangkutan sudah lulus. Tapi saat apabila bukan dosen atau bukan guru nggak akan menerima itu gitu Bu. Kalau pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Bisa saya lanjut lagi, Master? Boleh Ibu Ros, silakan. Andaikan itu mungkin tidak dia kirim, akan tetapi mereka mengundang kami, misalnya mengundang kami untuk makan. Nah, misalnya makan ikan lah seperti itu. Terus pada saat kita pulang dibungkusnya lah itu ikan ke kita. Kira-kira gimana? Apa sama dengan seperti tadi itu, Pak Master? Kalau itu ada ininya sih Bu, ada apa namanya? Ini sudah bukan guru dan ini lagi ya? Masih. Misalnya yang mengundang itu tadi adalah alumni kita kan, dia undang kita, pergi ke Empang misalnya. Terus pulang itu kita bawa udang lah, bawa ikan bandeng. Nah, itu gimana dengan seperti itu? Apa kita harus menolak atau bagaimana itu? Kalau Ibu masih ada ragu-ragu bisa dilaporkan saja Ibu ke unit pengelola gratifikasi. Nanti kalau mereka akan menentukan ini bisa menjadi milik Ibu atau seperti apa gitu. Biasanya akan diberikan keputusan. Nah, bahkan ada juga keputusannya yang menyatakan ini adalah gratifikasi dan sebaiknya makanan diserahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti itu biasanya. Ya, yang saya ketahui seperti itu Bu. Maaf masih mute Bu. Oke. Ya, jadi kita maaf ya. Terpaksa ucapannya maaf ya. Ya kan pasti orang akan kecewa karena dia rasa maksud saya gitu, Pak. Iya, saya paham Bu. Keren sekali, luar biasa. Padahal duriannya enak Bu ya. Ya memang dilematika gratifikasi begitu Bu. Yang dilarang itu kan sebenarnya tanam budinya ya. Bahkan kalau di internal KPK lebih strict lagi. Teman-teman PNS yang lain ketika ngajar di luar ya silakan saja gitu kalau ada honor yang memang itu legal. Kalau di kita mau ngajar apapun selama bentuknya berkaitan dengan KPK gitu ya, materi pendidikan anti korupsi dan sejenisnya itu dilarang sama sekali menerima apapun satu rupiah pun gitu. Ya bahkan Master Agung juga dulu ngajar ya dengan sukarela gitu ya. Ya jadi apa ya? Kalau saya menyebutnya tabungan buat bekal nanti lah gitu ya. Kalau nggak dibayar di dunia ya dibayarnya nanti di akhirat. Lebih banyak. Iya, tadi poin Ibu Ros Master Suci adalah ini jadi kita seolah-olah tidak sesuai adat istiadat kita gitu ya. Iya. Apalagi ini budaya ketimuran ya. Iya, budaya ketimuran kan menolak pemberian itu suatu yang tabu ya. Tabu gitu ya. Tapi itu tadi di saat kita bermasyarakat dan kita ada jabatan atau sebagai seorang PNS itu ada hal lain di luar itu. Jadi ada koridor-koridor yang harus kita ikuti. Ya,
Gimana Baik. Mas Terus, ya ada tambahan yang tadi? Ya, Oke, terima kasih Master. baik Master. Intinya sih gratifikasi itu balik lagi ke jabatan kita gitu ya. Kita ketika dikasih itu, ini dikasih sebagai apa dan siapa gitu, dan yang mengasih ini siapa. Kalau di rumusnya kan ada profit tuh. Kapan waktu dikasihnya gitu ya, siapa yang mengasih, bagaimana kondisinya, terus apa bentuknya gitu ya. Nah, amannya sih kalau tadi ceritanya adalah ibu diberikannya ketika masih menjadi guru atau dosen oleh mahasiswa atau siswanya, ya jangan diterima karena itu kan masih jelas ya, itu udah jelas strict di situ berkaitan dengan tugas dan jabatan. Tapi kalau tadi bicaranya ketika sudah pensiun, kalau itu mau diterima dan lebih aman, terima langsung lapor ke GOL ya, gratifikasi online gitu ya. Biar nanti KPK yang memutuskan gitu apakah itu boleh diterima atau tidak. Mungkin gitu tambahannya Master Agung ya. Ya. Oke. Baik, Terima kasih Master. siap, sama-sama. Baik, Master Agung untuk pertanyaan kedua. Ya. Sebenarnya dari Master Budiman ini tadi bukan pertanyaan, lebih kepada Harapan. harapan. Jadi ya kita sama-sama tahu ya, ini yang masih hangat, indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun dari berapa kemarin ya, 37 menjadi 34 kalau nggak salah. Jadi satu sisi memang kalau kita melihat indeks itu bisa banyak kita kritisi cara mereka menilai indeks korupsi, bukan banyak hal yang kita bisa kritisi di sana, bahwa itu bukan sesuatu yang bisa menunjukkan korupsi sebenarnya. Tapi di sisi lain kondisi penegakan hukum di negara kita juga belum bisa kita banggakan. Jadi KPK dalam hal ini kemarin saat indeks persepsi korupsi muncul juga tidak mendebat nilai itu, tapi ya kita sama-sama apa yang bisa kita berikan perbaikan untuk ke arah yang lebih baik, dari penegakan hukum seperti apa yang lebih baik. Dan kejadian korupsi itu bukan hanya dari penegakan hukum. Penegakan hukum itu hanya ujungnya. Di hulunya adalah pemerintahan yang baik. Jadi tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan. Hal lain, bagaimana sistem pemerintahan itu berjalan, bagaimana adanya celah-celah sehingga bisa terjadi suap menyuap, bisa terjadi gratifikasi, itu harus benar-benar ditutup dengan sistem pemerintahan yang akuntabel, yang transparan. Bisa terjadi gratifikasi misalnya kalau di pelayanan publik sering adanya tatap muka, kemudian adanya banyak pintu atau banyak jendela yang harus dikunjungi, didatangi oleh pengurus izin, itu kan juga memperbesar celah atau kesempatan terjadinya suap atau gratifikasi. Bentuk pemerintahan atau sistem pelayanan publik yang lebih membatasi tatap muka secara langsung antara pemberi izin dan pemohon itu juga harus dipikirkan, dan sekarang ini memang sedang tahap ke arah sana dalam membangun e-government, misalkan ada OSS gitu ya. Itu kan juga salah satu upaya untuk meminimalisir celah-celah terjadinya korupsi. Selain sistem, ada juga orang-orangnya.
sistem itu hanyalah sebagai alat, tapi yang paling penting ya orang-orangnya, bagaimana manusia-manusia itu di Indonesia punya integritas yang baik. Disitulah peran dari salah satunya dari kita di sini sebagai penyuluh anti korupsi untuk mengingatkan kepada semangat anti korupsi. Peran Bapak Ibu guru yang memberikan contoh bagaimana menolak gratifikasi. Mungkin daripada materi-materi yang disampaikan di kelas, sikap dari Bapak Ibu guru, dosen saat menolak gratifikasi itu mungkin akan lebih tertanam dikenang oleh mahasiswa atau muridnya, sehingga itu bisa membekas dan bisa menularkan semangat anti korupsi nantinya. Jadi itu tadi ada 3 hal untuk memberantas korupsi, mulai dari manusianya, kemudian sistemnya harus menutup celah terjadinya korupsi, dan yang terakhir adalah penegakan hukumnya harus memberikan efek jera. Saat ini memang masih banyak kekurangan lah. Yang besar-besar saja sudah ditahan, masih banyak pengurangan hukuman gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi. Jadi saya juga hanya bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan, apa yang harapan yang bisa diberikan gitu. Kalau menjawab sampai kapan ini bisa berhenti, saya juga dalam posisi tidak bisa memastikan itu, tapi kita tetap berusaha bersama-sama. KPK tidak bisa sendiri, peran serta semua masyarakat dan semua elemen di sini memberi kontribusi yang sangat nyata untuk sama-sama menjadikan Indonesia bersih dari korupsi. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mas Ragung. Selanjutnya sudah ada antrian nih, 3 orang penanya. Saya persilahkan Bu Asmawati dari Polkes, Mas. Ya, terima kasih Master. Saya dari Politeknik Kesehatan Makassar. Ingin berbagi tentang bagaimana cara mengendalikan gratifikasi di kampus maupun di luar kampus. Kalau saya, contohnya kalau mahasiswa kebetulan pernah, dia sudah selesai ujian karya tulis, lalu dia bawa oleh-oleh dari Palu. Terus saya tanya, ini kenapa ada? Dia bilang, ini mamaku kirim. Oke, ini harganya berapa? Dia tidak mau beritahu. Terus karena dia tidak mau beritahu, saya kasih tahu, kalau ini, nah Anda kan belum bekerja, Mama sudah bekerja, tapi kan saya ini dosenmu, dosen anti korupsi lagi. Terus saya mau diberikan itu. Nah sekarang saya rekam itu, ada videonya. Saya katakan bahwa kalau ada harganya, saya kasih uang berapapun itu, mau 10.000, mau 20.000, saya ganti uangnya, saya terima itu oleh-olehnya. Tapi karena dia tidak bersikeras, tidak mau, saya katakan silakan bawa kembali ke rumah, silakan Anda menikmati atau kasih teman-temannya. Jauh lebih baik kalau teman-temannya yang nikmati. Kalau ibu masih bisa cari yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada mahasiswa yang membawakan oleh-oleh, pernah sekali dia taruh langsung di meja. Jadi saya tidak tahu, karena tidak tahu siapa orangnya, ya saya kasih orang bagi-bagi saja. Nanti di kelas saya umumkan siapa yang bawa itu, tidak ada yang mau mengaku karena takut. Jadi saya katakan lengkali jangan seperti itu. Itu kalau ada orang yang bawa sesuatu ke meja sama dengan mencuri itu, karena kita tidak tahu meletakkan sesuatu, terus nanti orang lain ngambil. Jadi mulai saat itu, karena kami memang sudah biar air minum juga di kelas, sudah tidak pernah sejak 2014 kita habis TOT di Bandung, sudah tidak pernah lagi, ya, tidak pernah lagi seperti itu, karena kita bawa tumbler sendiri. Terus kadang-kadang teman bertanya, ini kan sudah lulus, kenapa disebut gratifikasi? Saya katakan setiap yang karena kita pernah berhubungan seperti Master Agung tadi jelaskan bahwa apapun bentuknya itu kalau kita sudah pernah berhubungan dan dia tidak mungkin memberikan sesuatu kalau tidak ada
hubungan timbal balik yang dari dulu jadi mahasiswa, jadi kita dibawain. Kalau kita tidak kenal, pasti dia tidak akan berikan seperti itu. Jadi begitu kita tanamkan ke mahasiswa, contohkan di kelas. Jadi saat ini itu kalau ada apa-apa jangan diperlihatkan sama Ibu Asma, nanti dilarang karena begini begitu. Dia itu dosen anti korupsi. Nah, seperti itu, Master. Seperti itu yang saya lakukan. Ya, di masyarakat juga, tetangga pernah saya sampaikan. Karena apa? Saya lihat ada anaknya SMA. Terus kita ini kan dia sudah cerita-cerita bahwa nanti itu anak saya mau masuk Poltekkes. Lalu saya katakan silakan tes. Nah, suatu ketika dia bawa sesuatu. Saya tidak tahu dibungkus apa. Saya suruh anak saya tolong kembalikan, sampaikan bahwa ibuku tidak mau menerima seperti ini, silakan saja tes. Kalau lulus itu memang rezekinya. Kalau ada yang janjikan bahwa akan lulus, itu tidak akan pernah ada seperti itu. Hanya kebetulan anaknya ibu lulus, lalu orang yang mengurus mengatakan saya urus. Padahal itu sebetulnya tidak. Jadi kita selalu menguatkan di masyarakat bahwa tidak ada seperti itu. Hanya kadang-kadang orang di luar kita itu memanfaatkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu, kita tidak tahu. Jadi kita harus memang menjaga, karena satu ketika pernah kita lalai satu kali, maka akan bulan-bulanan dia itu pernah seperti itu. Jadi memang kita harus jaga benar, itu namanya kita pegawai negeri. Kemudian saya tertarik tadi kalau kita sudah pensiun, kami punya tradisi itu kalau teman sudah pensiun diberikan bingkisan. Apakah itu bukan gratifikasi? Menurut saya bukan gratifikasi karena dia sudah berhenti jadi pegawai negeri. Yang memberikan itu adalah teman-temannya sebagai cenderamata saja, seperti itu. Bagaimana, Master? Makasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Master Agung. Ya, langsung aja Master ya. Assalamualaikum. Terima kasih sharingnya Master Asma. Tadi sangat menarik ya apa yang dilakukan di Polkesmas di sana. Bisa menjadi contoh untuk kawan-kawan di tempat yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana bila itu adalah bingkisan perpisahan gitu ya. Nah, kalau di peraturan gratifikasi di KPK, saya ada yang lupa belum menyampaikan bahwa semua hal yang tadi disebutkan itu adalah gratifikasi yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Itu adalah gratifikasi yang dilarang. Tapi ada pengecualian atau negative list. Jadi yang semuanya itu tidak boleh, kecuali ada beberapa hal di situ disebutkan. Salah satunya adalah cenderamata saat pisah sambut pegawai misalnya. Jadi pemberian antara rekan kerja itu masih dibolehkan dengan batasan tertentu, Bu Asma. Jadi secara aturan itu juga sudah diatur bahwa diperbolehkan memberikan bingkisan sesama rekan hadiah itu selama tidak melampaui nilai nominal yang ditentukan. Kalau sekarang saya kurang ingat berapa nominalnya, yang saya tahu dulu 200 atau 300 ya. Mohon koreksi Mas Rusdi kalau ada perubahan yang terbaru. Jadi, dan kalau dalam setahun, bila itu terjadi berkali-kali, dalam setahun itu tidak boleh lebih dari 1 juta, kalau tidak salah begitu. Nanti akan saya share aturannya juga ada, nanti akan saya share setelah kegiatan. Nah, itu sudah di-share sama Master Suci. Itu ada yang tahun 2022 yang terbaru. Di situ ada negatif list-nya apa saja yang boleh. Jadi kalau yang disampaikan Ibu Asma tadi di pertanyaan terakhir, diperbolehkan. Terima kasih, Master. Baik, terima kasih Bu Asma. Pertanyaan selanjutnya silakan Pak Andara. Ini Pak Andara tidak
tidak bertanya nih setiap sesinya nih, luar biasa. Silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya ingin apresiasi dulu tadi sharing dari Ibu yang masih bergetar hatinya ketika menerima sesuatu yang masih dalam tanda tanya, karena hati yang lembut itu ya mungkin hati yang masih bersih seperti itu ya, nggak kayak saya dulu. Ya, saya adalah pelaku korupsi dulu. Dulu sebelum terkenal dan sebelum terpapar anti korupsi. Saya pada saat itu orang-orang belum punya sertifikat L4 untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2011 kurang lah gitu loh. Dan saya sudah memilikinya, sehingga suka nggak suka, mau nggak mau semua harus lewat saya tuh, harus lewat. Ya tanpa mengurangi atau menambahkan, ya intinya hal-hal yang tadi disampaikan, ada kolom gratifikasi, ada kolom suap, yang kecil-kecil yang pelicin. Tapi kalau meras enggak kali ya, cuma ya karena meras, ngapain meras, orang dikasih kok. Ya bukannya bangga gitu loh, tapi ya itulah proses yang saya lakukan, tetapi itu semua juga tidak ujuk-ujuk gitu, tidak ujuk-ujuk dalam arti ketika saya melakukan itu semua awalnya saya juga nggak ngerti gitu loh, tapi pimpinan mengatakan nanti begini, dan ternyata proses di dalam pengadaan barang itu ya seperti itu gitu loh, ada gratifikasi, kental dengan suap, termasuk juga kalau yang kecil-kecilnya ya uang pelicin. Akhirnya saya paham bahwa kenapa itu dibutuhkan oleh pimpinan saya, dan saya sebagai ya orang yang memuluskannya itu karena ya memang biaya jabatan beliau mungkin ya ketika ditelepon oleh pimpinan yang lebih tinggi ya, gitu loh, penguasa wilayah di satu kabupaten atau kota gitu loh, ketika dibutuhkan berapa dia harus ready. Dan singkat cerita ya kita berprasangka baik ya, mungkin uang pribadinya sudah kemarin-kemarin, pada saat tidak ada mau nggak mau nyarinya ya ke uang kegiatan gitu loh. Dan kebetulan kegiatannya itu relatif tidak kecil ya, karena memang di atas 10M gitu. Jadi relatif identiknya ya lumayan cukup besar, dan ya saya kaget gitu loh. Lama kelamaan ya mungkin pada saat itu 2011, 2012, 2013, 2014 belum ketemu belum terpapar seperti ini, KPK juga belum terlalu kencang gitu ya dengan tangkap tangannya, terutama di daerah ya. Rasanya ya saya terselamatkan gitu loh, karena 2017 saya sudah 2014 saya sudah tidak mau lagi di situ gitu loh. Jadi saya tadi dengar tadi ada ibu yang masih bergetar dapat duren itu, aduh amazing banget gitu. Ternyata di Indonesia masih ada gitu orang-orang seperti itu, dan ini harus terus digaungkan gitu loh, bahwa nurani Indonesia itu masih hidup. Itu yang pertama. Tapi yang saya miris juga ketika saya ngobrol dengan ya teman-teman yang di bawah, jauh di bawah saya, artinya saya sekarang hampir 50 tahun. Di bawah saya berarti sekitar 30 tahun ke bawah, berprofesi sama, mungkin sebagai kasubag umum kepegawaian biasanya. Singkat cerita, kejadiannya masih sama gitu loh. Walaupun dia bukan orang yang memiliki kuasa untuk mengadakan pelelangan, tapi sebagai PPTK, mereka memperoleh operasional kantor itu dari situ gitu loh. Artinya kegiatan-kegiatan itu masih berlangsung, cuma dalam skala kecil, karena di sekretariat itu kegiatannya relatif ya kecil lah, kecuali dia ada pembangunan gedung baru. Tapi permasalahannya itu masih sangat kecil. Dan merasa bahwa ya ini yang agak parah gitu, yang menjadi tanda tanya saya, termasuk juga penasaran saya. Mereka itu nggak merasa bahwa ketika ada menyisihkan uang sisa kegiatan bahasanya, itu
dia sudah membantu kantor gitu, bisa membelikan seragam ataupun ya seragam buat teman-teman misalnya pegawainya, terus bisa membagikan uang THR hasil penyisihan kegiatan, mereka merasa bangga gitu loh dengan itu. Padahal saya ketika ngobrol sedikit ya sebetulnya saya juga agak malu gitu. Dulu lu lebih parah gitu loh. Mereka kan begitu. Jadi maksudnya ini fenomena yang sebetulnya saya ingin bukan ingin merubah ya, cuma ingin ada loh fenomena seperti ini, dan ini rata gitu. Ketika saya ngobrol dengan orang-orang tersebut merasa itu kan cuma sedikit, itu kan sudah diketahui pimpinan, itu kan gitu, itu. Jadi feeling guilty-nya jauh dari ada gitu. Sehingga ketika tadi saya sekali lagi mengapresiasi ketika dikasih duren saja itu sudah hatinya itu udah nggak tenang gitu loh. Itu sangat luar biasa. Sedangkan fakta yang saya temukan seperti itu. Terus yang kedua yang ingin saya konfirmasi lagi, kok nggak ada ya korelasi suatu daerah ya, bahkan ketika kemarin dia gubernur diberikan Bung Hatta Award gitu loh, terus diberikan kalau institusi itu wilayah bebas korupsi dan WBBM gitu loh, wilayah bebas birokrasi melayani, tapi faktanya besok atau lusa tiba-tiba si pemimpinnya itu atau si kepalanya tersebut diciduk gitu, tangkap tangan, karena yang mereka takuti adalah tangkap tangan gitu. Kok nggak ada korelasinya ya? Sudah dikasih sertifikasi, sudah diberikan terhadap ya perilaku asli mereka. Berarti kan komitmen mereka sendiri ya saya tidak menyatakan fake ya, tapi tidak menyatakan palsu, tapi kok tidak ada korelasinya? Seharusnya dengan dia dapat sertifikasi kan ada komitmen yang sungguh-sungguh dari pimpinan, tetapi ternyata esok lusa tidak menjamin hari ini yang ya duduk bersama kita di sini, termasuk saya, termasuk mungkin juga nanti siapapun, tiba-tiba besok maju. Kok nggak ada jaminan seperti itu ya? Itu saja. Terima kasih. Bu Ros, terima kasih sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andara. Baik, Master, monggo silakan ditanggapi tadi. Makasih Pak Andara. Jadi Pak Andara tadi secara mengejutkan ya, mengakui bahwa beliau pernah melakukan korupsi gitu. Itu K1 itu udah lulus tuh. Iya, itu lulus kompetensi 1 ya, Master ya. Atau sudah sempat disampaikan Master kepada kawan-kawan ini. Jadi kalau kita ikut sertifikasi anti korupsi, itu memang ada salah satu poin penilaian apakah mengakui pernah melakukan pelanggaran atau pelanggaran integritas seperti apa gitu. Nah ini Master Andara secara terbuka sudah mengakuinya, udah lulus ini. Luar biasa Master. Dan kasus yang disampaikan tadi memang nyata dan ada gitu ya. Dan itu sangat kuat nuansa ini bukan orang-orang yang kurang pengetahuan sehingga perlu diberikan pendidikan, tapi ini orang-orang berpendidikan yang melakukan pembenaran atas perbuatan-perbuatannya. Jadi pembenarannya bisa dengan mengatakan bahwa ini banyak yang melakukannya, bisa mengatakan ini dia tidak ambil untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita sama-sama, untuk kantor, dan itu adalah suatu bentuk pembenaran. Kalau di usia muda saja, di awal-awal karir sudah seperti itu, bagaimana nanti kalau mereka sudah duduk di jabatan yang lebih tinggi. Jadi secara khusus kayaknya di kantor Master Andara ini, Pak Andara harus diberikan sharing dari para senior yang sudah tercerahkan ini. Jangan sampai rekan-rekan di sekitar
terlena dan berlanjut sampai seterusnya seperti itu. Jadi nanti kita harapkan Master Andara bisa memberikan menularkan semangat anti korupsinya, pengetahuan-pengetahuan serta apa yang sudah dipahami dan menyentuh sampai ke hati ya Master Andara ya. Kalau nanti ini saya kutip dari Master Suci pernah bilang ke saya kalau sesuatu yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi kita bersama-sama titipkan untuk kawan-kawan semua di lingkungan masing-masing supaya jangan kita sendiri saja yang punya pemikiran baik ini, kita tularkan kepada rekan-rekan sekitar, terutama generasi-generasi generasi mudanya. Kira-kira seperti itu Mas Rara. Mudah-mudahan semakin baik lagi di lingkungan master sekalian. Master bisa menitip harapan. Ya, iya. Bagaimana Bu? Ya, harapan saya ya supaya betul-betul terutama koruptor itu jangan diberikan potongan tahanan lah. Jangan karena berbuat baik di dalam tenang-tenang mendengarkan apa lantas dipotong-potong. Nah, itu kan nanti kalau seperti itu orang enggak apalah, hanya nanti bisa juga dipotong. Yang penting berperilaku baik. Bagaimana itu? Kira-kira mau dititipkan kemana itu, Master, supaya jangan terjadi seperti itu. Karena dengan seperti itu mungkin orang lain bisa berbuat, karena maksudnya nanti juga jadi ringan tuh. Ya. Saya kira itu titipan saya, Master. Ya, terima kasih Bu Ros, bisa dicatat Master Suci. Tapi itu memang bukan di kewenangan kami. Kami juga merasakan kekecewaan yang sama, susah-susah kita tangkap, kita tuntut tinggi, sudah masuk tahanan malah berkurang gitu ya. Tapi itu kayaknya tidak berarti tuh tugasnya Bu. KPK. Ya. Oke. Makasih banyak, Master. Ini ada pertanyaan di chat ya sepertinya. Satu lagi tadi, boleh tidak ada korelasinya antara yang sudah tersertifikasi dengan pribadi yang besok lusa kemudian jadi termute, Master? Yang korelasi antara yang sudah tersertifikasi pimpinan-pimpinan bahkan sudah dapat Bung Hatta Award kemudian tetap jadi terciduk juga, gimana itu penjelasannya? Kenapa harusnya kan ada korelasi itu? Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya membingungkan. Sebentar, ada yang dangdutan nih. Ada yang bocor. Terima kasih. Ya, ini kalau mau dibuat korelasi harus punya data yang besar ya, Master ya. Tapi kalau saya yakin usaha yang dilakukan itu pasti ada hasil yang didapat, hasil yang positif. Bila ada yang ternyata tidak bertahan, apa yang sudah didapat sebelumnya itu dari dari manusianya masing-masing. Jadi kalau program secara umum saya lihat pengalaman itu adalah ada korelasi positif hasilnya secara data umumnya. Tapi kalau ada 1-2 yang ternyata keluar dari situ, dan sepertinya memang tidak 1-2 ya Master ya, ada banyak yang keluar dari situ, itu memang kita tidak bisa menjaga kembali kepada pribadi yang bisa secara lembaga kita jaga, itu sistem yang membatasi kesempatan. Tapi kalau orang kembali kepada pribadi masing-masing dan memang sulit diukur dan
hal yang paling berat dalam tiga trisula pemberantasan korupsi. Yang paling susah memang di bidang pendidikan atau merubah mindset budaya menjadi berintegritas, itu paling berat untuk dilakukan dan paling susah diukur dibanding dengan dua hal yang lain, menegakkan hukum dan pencegahan atau membangun sistem. Itu lebih ringan dilakukan walaupun belum 100% berhasil, tapi yang paling berat memang di pendidikan atau di penguatan karakter orang-orang sendiri. Ya, baik, Master. Ya, kalau menurut saya benar juga sih apa yang dibilang Pak Andara ya, karena memang bagaimana ya, kalau bicara tentang korupsi itu kan subjeknya itu adalah manusia ya. Ya. Bicara tentang manusia, nggak ada alat ukur yang bisa pasti mengukur manusia gitu, walaupun beberapa keilmuan terapan ada, kayak misalkan di psikologi gitu ya, bagaimana mengukur intelijensi manusia, terus micro expression, bagaimana melihat gestur manusia atau statement analisis gitu ya, body language. Tapi tetap aja semuanya itu tidak pasti ketika berbicara tentang manusia, karena balik lagi ke prinsipnya manusia adalah makhluk yang merdeka gitu. Mereka tidak hanya punya panca indera yang bisa bebas melakukan semuanya, tapi balik lagi seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, menurut saya bicara tentang integritas itu pertama bicara tentang hati gitu. Karena by definisi walaupun integritas adalah kesamaan antara kata dan perbuatan, saya rasa itu tidak cukup. Jadi definisi itu harus ditambahin bahwa integritas adalah persesuaian antara hati, kata, dan perbuatan gitu. Karena balik lagi tolak ukurnya hati gitu. Ketika kita bisa mengikuti hati, ya kita berintegritas. Tapi kalau kita nggak bisa ngikutin kata hati, ya integritasnya patut dipertanyakan gitu. Itu hemat saya. Dan balik lagi bicara tentang manusia, ya dimanapun akan selalu ada oknum gitu ya. Dimanapun akan selalu ada oknum, bahkan di KPK sendiri pun bicara tentang oknum ada gitu ya. Terbukti dengan beberapa yang sudah keluar gitu ya. Ada oknum penyidik, ada oknum pengelola barang bukti gitu ya. Bahkan ada oknum pimpinan pun gitu ya, pimpinan KPK yang bermasalah. Masalahnya juga korupsi juga gitu ya. Ya ini sangat miris gitu. Karena balik lagi tadi ketika berbicara tentang korupsi, bicara tentang manusia, dan bicara tentang manusia nggak ada yang pasti, bisa berubah-ubah. Nggak semuanya orang terlihat kita baik gitu ya, ternyata di belakangnya gitu. Hari ini bisa A, besok bisa aja B gitu ya. Dan kalau bicara tentang tadi korelasi sertifikasi gitu ya, karena gini juga nih, mungkin di ACLC juga belum ada tolak ukurnya gitu ya. Seseorang mengikuti sertifikasi ini dasarnya apa gitu. Ada beberapa yang dasarnya hanya menggugurkan kewajiban, ya kan, mengikuti perintah atasan gitu karena udah kadung diperintah dan keluar surat tugas, yang mau nggak mau jalan. Terus ada juga yang mau nyari jabatan atau nyari posisi gitu. Ada juga yang nyari link misalkan gitu biar punya kenalan di mana-mana gitu. Atau juga misalkan hanya menggugurkan kewajiban. Itu banyak yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi itu dari hati dan bergerak dengan hati gitu. Makanya ketika saya pribadi menjadi asesor, itu hal yang pertama yang saya tanyakan gitu. Saudara asesi, saudari asesi mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi ini alasannya apa gitu, dasarnya apa? Karena kalau di dalam agama kami ya, di Islam itu kan inna malu bin niat gitu ya. Jadi semua perbuatan ya balik lagi niatnya, dan niat orang kan kita nggak ada yang bisa baca.
Begitu mungkin Pak Andara, mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang atau ketelisut. Iya, terima kasih. Baik, yang terakhir mungkin Master Agung nih yang ada di chat. Oh, beberapa udah ada yang waktu sholat maghrib ya, di Banjarmasin udah sholat maghrib nih. Oh iya. Di Jakarta masih 5:30. Ya, Makassar udah duluan, Makassar. ya, monggo Ini Master Agung. Yang pertanyaannya terakhir nih, Bu Nur Laili ya. buah tangan dari teman sesama dosen ya, apa dianggap gratifikasi? Kalau dengan sesama itu termasuk yang tadi di share Master Suci, ada aturannya pemberian dengan rekan sejawat itu dibolehkan dengan nominal maksimal tertentu, jadi bukan termasuk itu bisa tidak termasuk yang wajib dilaporkan, jadi boleh tidak dilaporkan. Terus pertanyaan selanjutnya, bila yang menerima adalah PNS yang tidak punya jabatan. Nah, yang dimaksud jabatan di pengertian ini bukan jabatan misalkan jabatan struktural atau jabatan pejabat pengadaan gitu, bukan Ibu, tapi adalah PNS itu sendiri. Jadi PNS itu adalah berupa jabatan, bahkan kalau di undang-undang tadi, pegawai yang menerima gaji atau honor dari APBN atau APBD itu juga bisa termasuk dalam kategori pegawai negeri. Jadi pegawai negeri sendiri adalah subjek dari undang-undang korupsi, undang-undang tipikor. Jadi bukan hanya pejabat saja yang diatur tidak boleh menerima gratifikasi, tapi yang dimaksud pejabat di situ adalah PNS secara umum, bahkan honorer pun kalau dia ada tugas untuk membantu pelayanan publik misalnya, dia juga termasuk di dalamnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Itu Nur Laili ya? di bawahnya ada pertanyaan lagi, Master. Jadi tidak boleh terima ya. Mungkin Bu Nur Laili bisa on cam biar bisa diskusi langsung dengan Master Agung. Maaf Master, kebetulan kita lagi ada acara, makanya akhirnya saya chat karena tadi waktu saya waktu saya mau bertanya belum ada suara-suara ributnya Master, jadi mohon izin Master, saya nggak bisa nanti terganggu kegiatan. Oke, baik. Jadi kalau sesama pegawai rekan sejawat boleh Ibu, hadiah dari rekan sejawat boleh terima. Saya hanya menggarisbawahi bahwa yang dimaksud Ibu tadi bilang PNS yang bukan pejabat gitu ya. Kalau kita tidak mengkategorikan mana yang pejabat, mana yang bukan, tapi PNS secara umum itu masuk di aturan gratifikasi ini. Bahkan yang bukan PNS pun kalau dia terima gaji atau honor dari pemerintah, dia masuk ke kategori yang diatur di undang-undang. Nah, tapi kalau gratifikasi itu ada negative list, ada yang tidak wajib dilaporkan. Salah satunya adalah pemberian dari rekan sejawat. Itu Ibu. Mungkin izin menambahkan ya, yang dimaksud tadi tidak hanya PNS gitu ya. Contohnya kayak ketika Ibu sedang mengurus administrasi kependudukan, misalkan di kantor desa, kelurahan, atau kecamatan itu biasanya di kantor-kantor tersebut, khususnya yang kabupaten ya, kabupaten di daerah-daerah, PNS-nya biasanya cuma 1-2 orang tuh. Yang lainnya tenaga kontrak, honorer, atau mungkin PHL ya, pekerja harian lepas, dan biasanya ditaruh di front office gitu, bagian pelayanan kepada masyarakat, minta surat keterangan dan lain sebagainya, biasanya mereka tuh yang melayani gitu. Nah, yang dimaksud Master Agung tadi ya orang-orang yang berada di posisi seperti itu gitu, walaupun dia bukan PNS, dia tidak mendapatkan gaji dari negara, misalkan kayak di kantor desa gitu ya, kalau kayak di Bekasi di daerah saya itu PHL-nya itu dari honornya itu dari kepala desanya gitu.
dia bukan dari anggaran dana desa. Tetap karena dia berada di posisi itu gitu, posisi pelayanan, dan apa yang disampaikan tadi, regulasi tidak boleh menerima sesuatu ya atas pekerjaannya itu gitu. Mungkin begitu Bu tambahannya. Bagaimana Bu Nur Laili? Bu Nur Laili bagaimana? Oh baik, siap. Dilanjut Ibu, dangdutannya jangan lupa sebentar lagi maghrib. Salat dulu, baru dangdutan lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup ya, karena sudah mau maghrib juga. Saya rasa tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Sudah di chat juga sudah terjawab semua. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak, Master Agung, atas perkenannya berbagi ilmu, cerita, dan juga cintanya kepada para peserta semua nih. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang sudah hadir sore hari ini, jangan lupa mengisi absen sebagai data kehadiran. Bagi yang tadi ketinggalan, untuk mengisi absen bisa di-capture bukti kehadirannya dan dikirimkan ke Master Sahrul ya. Mungkin itu dari saya. Sebelum saya tutup, ada closing statement mungkin. Kalau di mata Najwa ada catatan Najwa, mungkin di sini ada catatan Mas Agung. Master Suci, siap. Saya sebetulnya mau mengadakan penyuluhan di kantor, tetapi dasarnya itu saya kan ada Kang Denny di sini. Dua orang ini dari satu institusi yang sama. Rencananya saya mau mengadakan penyuluhan sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Nah, dasar suratnya itu bingung gitu loh. Kalau kita menyatakan kita dalam sedang melakukan bimbingan atau pendalaman materi dan bintek, dasar suratnya mana? Nah, ketika kita mentok di situ, akhirnya kita bingung untuk melakukan ya permintaan akan melakukan penyuluhan di sini, di kantor itu gitu loh. Baik, Master. Yang pertama mungkin yang perlu saya jelaskan di sini adalah penyelenggara ini bukan lembaga institusi yang berbadan hukum resmi gitu ya. Jadi untuk pengeluaran surat dan lain sebagainya gitu, kita tidak mengeluarkan surat itu. Terus yang selanjutnya untuk melakukan penyuluhan ya silakan saja, tidak harus di kantor, Master, dimanapun saja ada gitu, termasuk sama keluarga atau sama tetangga atau mungkin di media sosial gitu ya. Jadi orientasi ketika melakukan penyuluhan itu kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan di awal, tidak harus berhadapan dengan audiens gitu. Seiring dengan perkembangan zaman, penyuluhan bisa dilakukan dengan cara apapun gitu. Sekarang ada Instagram, ada TikTok gitu ya, ada Bigo gitu ya, daripada diisi konten-konten yang nggak jelas gitu ya, mendingan kita penuhi dengan konten-konten yang berbau dengan anti korupsi gitu. Mungkin itu, Master. Dan kalaupun mau di kantor ya mungkin teman-teman yang dekat aja gitu, teman-teman yang bisa diajak kumpul di luar jam kantor gitu ya, tidak melibatkan jam kerja, ya diajak ngobrol dan sharing session aja mungkin sifatnya gitu. Lalu nanti kalau misalkan Master sudah tersertifikasi dan memegang sertifikasi yang resmi dari BNSP, itu yang bisa dijadikan dasar Master ke instansi Master. Oke. Mungkin begitu, Master. Terima kasih. Siap. Mungkin dari Master Agung ada masukan lain? Sudah cukup, Master. Baik. Closing statement-nya, Master Agung, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Ya, kawan-kawan Pak Ibu sekalian, jadi seperti saya sempat singgung tadi sedikit, kalau menurut teman-teman di KPK itu gratifikasi itu adalah akar dari korupsi. Jadi apabila Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ingin memperluas atau pengetahuan anti korupsi ini ingin ditularkan kepada yang lain, menurut saya apabila seseorang itu sudah memahami gratifikasi seperti apa, menurut saya dia akan berkurang kemungkinan untuk melakukan korupsi yang lain.
Jadi kalau diberi pemberian yang biasanya secara umum itu bisa diterima, saat itu dia bisa menolak, maka untuk mengambil yang lebih dari itu, dia akan merasa lebih berat melakukannya gitu. Jadi rekan-rekan semua harus pahami bagaimana itu gratifikasi dan menularkan kepada yang lain pemahaman tentang gratifikasi ini supaya Indonesia bisa lebih baik lagi, bebas dari korupsi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah sama-sama sharing di sini. Saya yakin di sini banyak yang sudah pengalaman di kehidupan sehari-hari, di lingkungannya, bersinggungan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang terkait dengan korupsi maupun gratifikasi. Semoga seterusnya kita bisa konsisten di jalan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Master Agung atas materi dan kebersamaannya. Bapak Ibu peserta pendalaman materi anti korupsi dan BIMTEK sertifikasi penyuluh anti korupsi, mungkin saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan yang terakhir ya, sebelum Bapak Ibu menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam integritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Agung. Terima kasih Master Suci. Izin saya